أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, segala puji dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu di antara cara bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Memperbaiki bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengabdi kepada Allah hatta tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali terus dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat beriring sana kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih berada di bab yang ke-16 tentang babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab perintah untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga apa yang diwahyukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adabnya yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan di sini dalam bab ini as-sani, hadis yang kedua atau hadis yang ke-157. Wa an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kami wasiat, kata beliau, yang mana wasiat tersebut sangat menyentuh, yang membuat hati kami bergetar ketika mendengar wasiat tersebut, dan tidak terasa air mata pun mengalir. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, wasiat yang tadi engkau sampaikan kepada kami itu kayak seperti wasiat perpisahan ya Rasulullah, wasiat perpisahan. Maka
berikanlah kami wasiat yang lainnya sehingga kami terus melakukan ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang pertama, usikum bitaqwallahi. Maka aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabatku untuk terus senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi di antara wasiat yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Mungkin di antara kita capek mendengar wasiat tersebut. Tiap kali kita mendengar bertakwa. Tiap hari Jumat kita mendengar khotib mewasiatkan kita untuk bertakwa. Kemudian sering sekali kita dengar wasiat untuk bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa harus bertakwa? Karena Allah Jalla Jalaluh ternyata menyiapkan yaitu surga yang dia seluas langit dan bumi, itu khusus bagi orang-orang yang bertakwa jemaah. Khusus diberikan bagi orang-orang yang bertakwa dan bukan kepada orang-orang yang lainnya. Yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita dengan hal tersebut. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatul arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian untuk datang menuju ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana surga Allah Tabaraka wa Ta'ala disiapkan yang seluas langit dan bumi, itu khusus bagi orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fi sarra. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut jemaah? Apakah semua kita ini bisa melakukan dan menjadi orang-orang bertakwa? Kita katakan jelas. Semua kita ini bisa jadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Allahu Rabbul Alamin mengatakan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, yaitu dalam surat Ali Imran, yaitu ayat yang ke-133, kemudian sampai ayat yang berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang dia melakukan kebaikan, baik waktu dia sempit, baik waktu dia lapang, dia terus melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita sampaikan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab-bab yang berikutnya, kebaikan itu sangat banyak sekali jemaah. Terutama yang disebutkan di sini alladzina yunfikuna adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Dan kita katakan bahwasanya berinfak di jalan Allah itu enggak dilihat dari jumlahnya jemaah. Berapapun yang antum bisa mengerjakan hal tersebut, maka kerjakan. Amalkan amalan tersebut. Dan jangan sampai ketika antum terbiasa berinfak dengan jumlah yang besar, jangan sampai infak itu terputus gara-gara mungkin kurang yang antum sumbang. Mungkin tiap Jumatan antum nyumbang 1 juta. Maka jangan merasa rendah hati ketika antum memiliki mungkin 1000 di saku. Kemudian antum infakkan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang disanjung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang terbiasa melakukan kebaikan. Itu jangan ditinggalkan kebaikan tersebut. Gara-gara mungkin tidak bisa dia memaksimalkan, akhirnya dia ditinggalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai Abdullah, kata Nabi SAW, jangan engkau kayak seperti si fulan. Kenapa dia wahai Rasulullah? Kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu dia sudah biasa melakukan kebaikan, yaitu bangun tengah malam mengerjakan sholat malam. Tapi sekarang dia tidak pernah melakukan amalan tersebut. Kemudian disampaikan oleh para ulama, ini dikiaskan ke semua amalan yang dia terbiasa melakukan amalan tersebut, jangan pernah ditinggalkan walaupun mungkin nominalnya lebih sedikit atau mungkin sekemampuan kita yang kita kerjakan. Dan itu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antaranya sifat orang-orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya. Semua kita bisa meluapkan amarah kita.
Tapi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kata Allahu Rabbul Alamin, yang dia tidak mudah terpancing emosinya, yang dia tidak mudah menghinakan orang lain, yang dia tidak mudah melampiaskan amarahnya. Bahkan kadang-kadang seorang suami ini kalau lagi ada masalah dia di luar, diluapkan emosinya kepada istrinya, diluapkan emosinya kepada anaknya. Ada seorang guru masalah dengan istrinya misalnya, atau dengan orang lain, diluapkan kepada santrinya, maka ini adalah sesuatu yang tidak benar dan bukan sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian wal afina aninas, orang-orang yang suka memaafkan manusia ketika dia minta maaf dan yang lainnya. Wallahu yuhibbul musinin, dan sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang melakukan perbaikan atau melakukan kebaikan. Kemudian orang-orang yang bertakwa, kata Allahu Rabbul Alamin, bukan orang yang ma'asum dari perbuatan dosa. Lah, orang bertakwa itu pun melakukan perbuatan dosa, kata Allahu Rabbul Alamin. Apa kata Allahu Jalla Jalaluhu? Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan yang fahisha, au zalamu anfusahum zakarullah, atau dia menzalimi dirinya, maka dia bersegera mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Maka dia mengetahui tidak ada yang bisa mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, tapi dengan syaratan walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun, dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Dia bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini diantara wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terus bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menjalankan perintah Allahu Rabbul Alamin, kemudian meninggalkan semua yang dilarang oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammar alaikum 'abdun habasyiyun, dan wajib bagi kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian itu atau yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyiyun, budak yang dia berkulit hitam. Ketika dia sudah jadi pemimpin kalian, nggak boleh kalian membantah mereka, menghina mereka, mencaci maki mereka, kemudian meremehkan mereka, membuka aib mereka, nggak boleh, haram hukumnya. Maka dengar dan taat tatkala memang hal tersebut dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, maka kalian akan melihat banyak perpecahan. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, ada orang berpendapat demikian, ada orang melakukan demikian, ada orang yang aneh-aneh, ada yang seperti ini, seperti itu. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka ketika kita mendapati perbedaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidina al-mahdiyin. Maka ketika kalian mendapati ada perbedaan pendapat, ketika kalian mendapati sesuatu ada yang aneh-aneh dalam agama Islam, ketika kalian mendapati kok kayak seperti amalan baru misalnya, maka kata Nabi SAW, ayo coba kembali kepada sunnah Nabi, lihat dia. Apakah memang dalam sunnah Nabi itu ada seperti itu? Apakah memang dari sunnah dari para sahabat ada seperti itu? Kalau engkau dapati ternyata itu dari sunnah Nabi dan sunnah para sahabat, wa'addu 'alaiha bin nawazid, gigit dia, tahan dia dengan gigi gerahammu, jangan engkau buang dia. Dan ini diantara cara Nabi SAW mengajarkan kita ketika ada perbedaan yang banyak, ketika orang berselisih dalam permasalahan ini, permasalahan itu, dalam apalagi ini adalah urusan agama, kembali kepada sunnah Nabi, kembali kepada petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat. Ustaz, kenapa harus balik kepada petunjuk para sahabat?
Karena pada zaman para sahabat itu wahyu turun, Nabi SAW ada di antara mereka, dan mereka yang paling faham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kita cari-cari, oh ternyata ini perbuatan ini ada nggak dalam hadis Nabi? Cari, oh dapat, alhamdulillah. Oh ini ada gak amal ini? Ada orang sholat misalnya 1000 rakaat. Cari, apakah ada amalan seperti ini dari Nabi SAW? Maka nggak ada. Maka kita tinggalkan hal tersebut. Kemudian kalau sudah dapat itu memang dari hadis Nabi, itu dari apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian diamalkan oleh para sahabat, engkau hendaknya pegang kuat-kuat, jangan dibiarkan lepas. Apalagi sekarang jemaah, kita ini di zaman fitnah, yang mana kadang hati itu terbolak-balik ketika mendapati fitnah tersebut. Maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan tidak melepaskannya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian berhati-hatilah kalian dengan sesuatu yang baru dalam agama. Itu kata Imam An-Nawawi membawakan hadis ini. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena semua yang bid'ah itu adalah dolalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Maka beliau mengatakan hadis hasan sahih, dan ini bisa dijadikan hujjah. Dan sebagian ulama mengatakan ini hadis yang sahih dengan penguat yang lainnya. Ada dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian juga dibawakan oleh Al-Hajar bin Hajar, Abdi bin Abi Daud, kemudian Abu Hibban, kemudian juga dikeluarkan oleh Hakim, kemudian yang lainnya. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, tuh yang dia berkaitan dengan agama kemudian tidak ada kuajarkan kepada kalian, hati-hati dengan hal tersebut. Dan itu istilahnya kata Nabi SAW adalah bid'ah, dan itu ada dalam hadis. Maka besok-besok kalau kita dengar ada ucapan bid'ah itu, kita jangan mengatakan, orang ini aliran apa ini? Itu memang ada dalam hadis Nabi SAW. Memang ada dalam hadis Nabi SAW. Cuman kita nggak dibolehkan dikit-dikit bid'ah, nggak dibolehkan dikit-dikit syirik, dikit-dikit kufur. Karena menghukumi orang ini bid'ah, orang ini syirik, ini orang kufur, butuh dalil-dalil yang kuat. Dan juga ketika kita mengatakan hal tersebut harus ada maslahat yang besar. Adapun kalau perorangan, maka engkau nasihatin dia bahwasanya amalan ini adalah tidak baik. Bukan diteriaki orang, teriak-teriak, misalnya menghina orang, mencaci maki orang, dan yang lainnya. Maka itu adalah sesuatu yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan dari hadis ini atau faedah hadis ini, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk liluzumi taqwallahi ta'ala, untuk terus senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin. Dan ini juga di antara wasiat Allah bagi orang-orang yang paling pertama dan orang-orang yang terakhir. Wa hiya al imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Dan bertakwa itu adalah mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhkan diri dari semua yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah luzumu ta'atil umara'i madamu ya'muruna bi ta'atillah. Wajib taat kepada pemimpin, kepada pemerintah, tatkala dia memerintahkan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'adami al-ittifati ila ashkalihim wa alwanihim, tanpa mempedulikan dia dari suku apa, kulitnya warna apa, dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis ini, ikhbaru Rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ikhtilafi ummatihi wa tafarruqiha ila farqin katsiratin atau ila firaqin katsiratin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya umatnya beliau akan banyak berpecah belah ke
banyak golongan yang sangat banyak. Kemudian cara untuk menyelamatkan diri adalah kembali kepada sunnah al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali kepada sunnah para sahabat. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Hadis yang ketiga, as-salisu atau hadis yang ke-158. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Beliau mengatakan, semua umatku, yang dia mengatakan umatnya Nabi Muhammad, dijamin masuk surga kecuali bagi orang yang enggan. Kecuali bagi orang yang enggan. Maka setelah mendengar hal tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Engkau mengatakan semua umatmu masuk surga kecuali bagi orang-orang yang enggan. Yang enggan itu siapa mereka ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati aku, dia dijamin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang dia bermaksiat kepada aku, menentang aku, maka dia sungguh telah merasa tidak mau atau dia merasa enggan untuk masuk ke dalam surga Allahu Rabbul Alamin. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di sini, kita dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk surga, tapi dengan syarat taati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang enggan. Siapa mereka orang-orang yang enggan? Ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membantah dengan akalnya. Ketika disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak masuk akal dalam pikirannya, dia menolak hadis tersebut. Di antaranya kayak seperti hadis Isra dan Mi'raj. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan malam sampai langit ketujuh. Dan itu cuman satu malam jemaah. Cuman satu malam, enggak nyampe satu hari. Cuman satu malam dengan menggunakan buruk. Akhirnya orang-orang mengatakan, masa Nabi ini naik ke langit yang ketujuh pakai buruk? Orang aja pakai roket kadang-kadang nggak nyampe juga ke bulan, belum nyampe ke langit yang pertama. Ini dia pakai apa ini? Tiba-tiba langsung terbang, atau mungkin dia diangkat sampai ke langit ketujuh misalnya. Tidak masuk akal. Akhirnya mereka pun menghinakan hadis tersebut, menolak syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Maka ini adalah hal yang dikhawatirkan oleh Nabi, kita berbuat maksiat kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, man asar Rasulullah faqad radda rahmatullah. Maka barang siapa yang berbuat bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah menolak dirinya untuk diberikan rahmat oleh Allahu Jalla Jalaluh. Maka kita kalau ingin masuk surga, cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati Nabi, mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi, kemudian menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan ar-rabi an Abi Muslim wakila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa radhiyallahu taala anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisimali. Ini di antara contohnya orang yang berbuat maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, kata beliau di sini, yang dia makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kirinya. Mungkin dia kidal jemaah. Mungkin dia kidal. Akhirnya dia terbiasa memakan dengan tangan kiri. Dia memakan dengan tangan kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya atau mengatakan kepadanya, "Kul bi yaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu, kata Nabi SAW. Qala la astati'u ya Rasulullah, enggak bisa aku dengan tangan kanan ya Rasulullah. Padahal tangan kanannya ada. Tangan kanannya sehat.
Karena mungkin saking kebiasaannya dengan tangan kiri, dia terus makan dengan tangan kiri, disuruh pakai tangan kanan. Nggak bisa ya Rasulullah. Nggak bisa wahai Rasulullah. Padahal dia bisa menggerakkan tangannya. Kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La alastata'ta ma mana'ahu illal kibar. Engkau itu nggak bisa karena engkau itu sombong. Engkau itu nggak bisa karena engkau itu sombong. Kemudian Nabi mengatakan, mudah-mudahan engkau nggak bisa makan dengan menggunakan tanganmu. Akhirnya nggak bisa makan di tangan kiri pun dia nggak bisa, tangan kanan pun dia tidak bisa. Karena kenapa? Dia sudah tahu jelas-jelas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang makan dengan tangan kiri itu setan. Dan Nabi SAW mengharamkan hal tersebut. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Sesungguhnya setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. Dengan sombongnya dia makan dengan tangan kiri. Maka hati-hati juga kita. Setelah kita tahu bahwasanya makan dengan tangan kiri ini hukumnya adalah haram. Ini adalah perbuatan setan. Jangan dengan mudahnya kita makan dengan tangan kiri. Kadang-kadang kebiasaan kita seperti itu. Minum pun seperti itu. Dan yang kita bahas, ketika antum makan di warung, antum jangan mengatakan, tangan kanan anak kotor ini. Kita katakan, mau kotor enggak kotor tangan kanan antum itu, ketika antum minum gelas tersebut, itu orang yang di warung itu akan dicuci pakai sabun gelas antum. Maka jangan merasa berat, pakai sudah, mau kotor enggak kotor pakai. Karena pasti gelas itu akan dicuci dan tidak akan dipakai setelah antum memakai gelas tersebut. Dan ini untuk menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menjaga sunnah Nabi ini memang berat jemaah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada di hari atau di zaman-zaman akhir ini jemaah, di zaman-zaman fitnah ini, itu kayak seperti orang memegang bara api yang semakin dipegang akan semakin kebakar tangannya, akan semakin bakar tangannya. Maka sering kita lihat ada orang yang jenggotan dibilang kambing jemaah, ada. Padahal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi jenggotan. Ada orang yang mengatakan tambah panjang jenggot tambah bodoh, katanya ada yang ngomong seperti itu. Padahal dia menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jenggotan. Ya antum kalau nggak bisa jenggotan yang sudah, nggak perlu menghina orang yang berjenggot, nggak perlu melecehkan dia dan yang lainnya. Ada orang yang menutup dirinya dengan jilbab, menutup dirinya dengan yang bagus, dibilangin kayak karung goni lah, dibilangin kayak apalah. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Nabi yang memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, Nabi yang memerintahkan kita untuk menutup aurat, maka jangan sampai kita meremehkan dan menghinakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah pembangkangan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam hadis ini maka diambil beberapa faedah. Yang pertama, wajibnya makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, dan haram hukumnya dengan menggunakan tangan kiri kecuali ada uzur. Mana uzurnya? Tangan kanannya sakit, gak bisa gerak, mungkin luka, gak bisa dia lakukan. Maka seandainya kalau ada istrinya, dia suruh istrinya untuk menyuapi dia dan yang lainnya, atau mungkin nggak ada tangan kirinya, maka tangan kanannya, maka boleh dia makan dengan tangan kiri. Karena dalam sebuah kaidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau disebutkan oleh para ulama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Ketika darurat, sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh, itu dibolehkan kalau darurat. Nah, kemudian yang kedua, semua perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu syar'i, mulia. Maka semua perintah Nabi itu mulia. Dan seyogyanya seorang muslim mubasyaratahu bil yamini, lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammunu fi sya'nihi kulli.
Maka semua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mulia, apalagi menggunakan dengan tangan kanan, menyentuh dengan tangan kanan, dan Nabi SAW sangat senang dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, di sini juga bolehnya seseorang untuk menasihati orang-orang yang melakukan perbuatan salah, walaupun mungkin di tempat ramai, tapi dengan adab dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya, hadis yang al-khamis, hadis yang kelima, yaitu hadis yang ke-60. Wa an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, muttafaqun alaih. Ini tentang permasalahan meluruskan shaf dalam salat. Beliau mengatakan, jikalau kalian tidak mau meluruskan shaf dalam solat, maka sungguh Allah akan mencerai-beraikan kalian dan urusan kalian. Dan ini kata Nabi SAW. Maka jangan sampai kita mengatakan, kita enaknya seperti ini, nggak mau lurus shaf kita, nggak mau rapat shaf kita. Bahkan disampaikan kepada dia, Nabi SAW mengatakan, la tada furujatil syayatin. Jangan kalian biarkan celah-celah supaya setan itu bisa mengganggu kalian dalam solat, masuk di shaf-shaf kalian. Apa kata mereka? Nggak apa-apa Ustadz, biar setan itu bisa ikut solat dia, maka kita shaf kita renggang. Kan enak toh, setan bisa dibuat sholat dia. Maka kita katakan, iya kalau setan ikut sholat bersama antum, tapi dia mengganggu antum, kemudian membuat antum tidak khusyuk dalam mengerjakan ibadah tersebut. Dan yang memerintahkan meluruskan shaf, kemudian merapatkan shaf adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mendapatkan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan tadi, surga Allah Tabaraka wa Taala, dengan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya. Ketika diperintahkan kita meluruskan shaf, maka kita luruskan shaf kita. Wa fi riwayatin lil Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastawi sufufana hatta ka'annama yusawwi baina al-kida. Nabi SAW ketika meluruskan shaf kita itu kayak seperti meluruskan barisan-barisan pasukan yang mau perang. Antum kalau lihat polisi lagi berbaris, tentara lagi berbaris, rapi sekali. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bahkan beliau bawa pedang. Meluruskan shaf-shaf, karena sangat penting sekali sholat ketika shaf itu lurus. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Karena lurus dan rapatnya shaf itu adalah salah satu yang membuat sholat itu menjadi sempurna. Dan jelas dengan sempurnanya sholat, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Hatta idza ra'a anna qad aqalnahu anhu summa kharaja yawman faqama hatta kada ay yakbir fara'a rajulan badiyan sadrahu faqala. Kemudian suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengimami untuk mengerjakan sholat, beliau melihat ada seorang laki-laki yang membusungkan dadanya. Dia siap tapi dia busungkan dadanya kayak gini. Nggak normal, orang biasa-biasa, dia busungkan dadanya. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifannallahu baina wujuhikum. Seandainya atau jikalau kalian tidak meluruskan shaf kalian, maka Allah akan membuat diri-diri kalian itu berselisih dan yang lainnya. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara menjaga sunnah Nabi dan adabnya adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian tidak membantah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seandainya tidak sama dengan akal kita, bertentangan dengan akal kita, maka hendaknya akal yang mengikuti syariat, bukan syariat yang mengikuti akal. Karena ada orang akal-akalan dia. Kalau nggak sesuai dengan akalnya, sudah kita nggak mau terima. Tapi kalau pas sesuai, diterima dia.
Seperti itu. Maka ini adalah perbuatan yang haram dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang kita belum bisa nih akal kita nyampe ke syariat Nabi. Kenapa kok salat maghrib itu 3? Kenapa kok salat isya itu 4? Kenapa kok salat subuh itu 2? Kenapa kok salat zuhur dan asar itu 4? Ini sampai sekarang kita nggak tahu kenapa kok seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ngusap di atas sepatu, kata Umar radhiyallahu taala anhu, ini ada syariat yang nggak masuk akal. Nabi SAW ketika memerintahkan mengusap di atas sepatu, ada orang berwudu kemudian pakai sepatu dia, pakai sepatu, maka boleh dia nggak buka sepatunya ketika berwudu kalau wudunya batal. Berwudu pakai sepatu dia, kentut. Nanti kalau dia mau wudu boleh dia nggak buka sepatunya. Kata Nabi SAW, usap di atasnya saja. Usap di atasnya saja. Usap di atasnya saja. Kalau diperhatikan yang kotor itu bukan atasnya jemaah, tapi bawah. Tapi bawah. Dan itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, lau kana dinu birraihi la kana asfalul khufi aula bimasihima min a'lahu. Seandainya agama itu akal-akalan, maka sungguh bawah sepatu itu lebih utama diusap daripada di atas. Maka banyak syariat Islam itu nggak sesuai dengan akal kita. Maka akal kita yang harus ngikut syariat Islam, bukan syariat Islam yang ikut akal-akalan kita. Maka itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, Allah Ta'ala namsal. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau memang ada pertanyaan. Nah, subhanallahi wal malaikatu min khifati. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya Ustaz. Ustaz, kebetulan tadi siang Ana ditanya sama teman dia, suaminya itu marah Ustaz. Marah besar, akhirnya keluar kata-kata kamu saya talak 3. Nah. Tetapi 2 hari kemudian dia meminta maaf, menyesali perkataannya itu, bahwa itu karena aku emosi dan aku bercanda. Pertanyaannya, apakah talak 3 ini sudah sah hukumnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Nah, jemaah. Di antara disebutkan oleh para ulama, di antara imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1 jemaah. Talak 3 dalam satu majelis itu dihitung 1. Misalnya dia ngomong saya talak kamu, atau saya talak, tapi dalam satu waktu. Maka beliau mengatakan 1 saja jatuhnya. 1 saja jatuhnya. Tapi ini bercanda Ustaz. Ini lagi emosi Ustaz. Apakah dia tetap jatuh? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh, yang bercandanya sungguh-sungguh. Mana itu? An-nikah wa tolak wa roja'ah. Nikah, kemudian talak, kemudian rujuk. Itu kalau canda-canda bahaya. Misalnya antum ngomong sama ada orang lagi kumpul di warung, antum punya anak, namanya mungkin Fatimah. Dia mengatakan, "Fulan, aku nikahkan engkau sama anakku Fatimah di rumah." Akhirnya dia pun mengatakan, "Saya terima." Laki-laki ngomong, "Saya terima." Orang yang hadir tuh sah, maka sah dia sudah jadi istrinya. Sah, sekedar itu sah. Maharnya belum disebut Ustaz. Nanti akan disebutkan ada mahar misli. Dia akan dikasihkan mahar yang sesuai dengan adat kebiasaan di sana. Kalau maharnya mungkin 15 gram emas, ya itu yang dikasih. Ini nggak boleh bercanda sama orang atau sama yang lainnya mengatakan hal tersebut. Karena bercandanya serius, seriusnya juga serius. Kemudian dia mengatakan, lagi bercanda sama istrinya, "Kamu saya talak. Kamu saya talak." Sambil ngakak dia misalnya, "Kamu saya talak." Atau misalnya yang tadi itu, maka itu juga jatuh. Begitu juga dengan rujuk. Dengan rujuk, dia menceraikan istrinya, kemudian dia bercanda, "Saya rujuk kamu." Itu sudah dihitung rujuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercandanya serius, seriusnya serius. Di antaranya adalah talak. Dan talak itu ada 2 jenis jemaah. Ada yang sorry, ada yang goiru sorry. Yang sorry itu dengan lafaz saya ceraikan kamu, saya talak kamu, itu namanya sorry. Langsung jatuh. Tanpa ada embel-embel yang lainnya. Terserah mau dia serius, mau dia apa ini. Kemudian yang kedua itu yang dia goiru sorry atau kiasan. Pulang engkau ke rumah orang tuamu. Ini butuh niatan. Kalau niatnya cerai, jatuh cerainya.
Kalau niatannya cuman memang nyuruh dia pulang, maka itu tidak jatuh cerai. Dan ini pernah kita sebutkan di ceritanya Ka'ab bin Ujrah yang awal-awal ketika beliau tidak ikut perang. Ketika beliau tidak ikut perang, itu perang apa lupa, nah nggak ikut perang beliau, kemudian beliau dihajar selama 40 hari. Sampai dia mengatakan kepada istrinya, ya sudah kamu pulang ke rumah orang tuamu. Akhirnya istrinya pun mengatakan, engkau menceraikan aku? Maka beliau mengatakan, enggak. Aku memerintahkan engkau untuk pulang, nanti kalau sudah aman baru balik lagi. Seperti itu. Itu butuh niatan. Kalau niatnya menceraikan maka jatuh cerainya, kalau enggak maka tidak. Maka ucapannya yang tadi, saya talak 3 engkau, dia jatuh talaknya 1. Dia mau emosi, dia mau bercanda, tetap dapat 1. Nah, cuman kalau enggak diurus di pemerintah, enggak kecatat dia jemaah. Antum sudah talak 3 istri antum. Saya ceraikan engkau, rujuk. Saya ceraikan engkau, rujuk. Saya ceraikan engkau, selesai. Nggak boleh nikah lagi kan sama dia. Pergi antum ke pemerintahan, ngurusin. Paling nanti yang keluar itu cuma talak 1 aja di sana. Apakah itu yang dipakai untuk jadi syahidnya? Enggak. Sesuai syariat yang antum pakai. Walaupun di lembaran itu talak 1, tapi antum sudah talak 3 istri antum, nggak boleh antum balik sama dia. Nggak boleh balik sama dia. Karena yang berlaku adalah yang sesuai syariat yang antum sudah putuskan, bukan yang ada di lembaran tersebut. Karena kalau antum bawa ke pengadilan itu cuma ditulis talak 1 saja. Dan itu yang kemarin kita dapati ketika praktikum di pengadilan agama. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ada yang lain lagi? Enggak? Ustadz, tadi kan masalah hajar ya. Mohon penjelasannya tentang hajar tadi Ustaz. Nah, masalah hajar. Hajar itu tidak ngajak ngobrol orang, tidak bertegur sapa, kemudian yang lainnya. Ini dibolehkan dalam agama Islam. Boleh. Tapi dengan syarat kalau hajar itu bermanfaat. Ini antum ngajar tetangga tapi nggak peduli sama antum, nggak ada manfaatnya, ngapain antum hajar-hajar? Lebih baik antum ajak ngobrol dia supaya dia tahu kesalahannya, kemudian supaya dia berubah. Yang biasanya yang boleh menghajar ini pimpinan biasanya. Ya kayak antum nggak ngajak ngomong istri antum. Istri antum ini susah diajak. Misalnya sering melakukan perbuatan maksiat misalnya. Sering ninggalin sholat tepat waktu misalnya. Dia bermalas-malasan. Ya sudah, nggak usah ajak dia ngobrol. Biasanya itu nanti akan berdampak. Istri itu nggak senang kalau orang yang dicintai itu nggak ngajak dia ngobrol. Sesak hatinya. Maka ini boleh. Supaya dia teringat, supaya dia kembali kepada ketaatan kepada Allah. Begitu juga dengan anak kita, boleh. Ini kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak ada gunanya. Maka lebih baik antum cari cara yang lain supaya dia kembali kepada Allah Tabaraka. Ada istri antum lebih kaya daripada antum. Dia punya usaha banyak, antum nggak ada pekerjaan. Antum hajar istri antum, nggak peduli dia, nggak ada manfaatnya. Ya sudah, nggak usah hajar lah. Dekati dia, nasihatin dia kebaikan. Seperti itu. Ingat, hajar boleh, tapi kalau memang bermanfaat. Dan maksimal hajar itu yang kita lakukan adalah tidak boleh lebih daripada 3 hari, kecuali pemimpin-pemimpin. Boleh sampai 40 hari kalau memang itu bermanfaat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ka'ab. Nah, Allah Ta'ala alam bishawab. Ada yang lain lagi cuma? Kalau nggak ada kita cukup. Nah, monggo. Nggak ada. Cik. Sebagai penutup Ustadz. Nah, yang paling getol menyebut kata-kata bid'ah dan syirik itu adalah dari kalangan dakwah sunnah gitu Ustaz. Nah. Dan itu mungkin sudah lama sebenarnya yang kita ketahui, bahkan hadis-hadisnya yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah. Namun yang boomingnya itu setelah 2000-an ke atas. Nah, yang sebelum-sebelumnya itu jarang kita dengarkan. Mungkin yang paling getol itu adalah Muhammadiyah seperti yang kita tahu dengan sebutan TBC gitu Ustaz ya. Nah. Sementara dari kalangan dakwah yang lain ini jarang sekali kita mendengarkan kata-kata kalimat-kalimat seperti itu Ustaz.
apakah memang dia tidak mengerti tentang hadis itu atau memang dia sembunyikan? Nah, Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di antara ustadz-ustadz kita yang dari Muhammadiyah itu TBC. Apa itu TBC? T-nya apa? Tahayul, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Itu biasanya ada program dari beliau-beliau itu dakwah keliling. Dakwah keliling. Dulu waktu di Muhammadiyah, ya kita karena memang anak Muhammadiyah juga, anak sekolah di Muhammadiyah, anak besar di Muhammadiyah juga. Nah, itu keliling ke kampung-kampung, kita ke buat kajian untuk memberantas itu. Disampaikan ini dalilnya, terus disampaikan. Nah, itu sering kita sampaikan dalil-dalil ini. Dan biasanya kita nyampaikan ini di kalangan-kalangan ya enggak di publik yang rame sih, dalam pembahas ada amalan ini dan yang lainnya. Nah, dan biasanya kita sesuai dengan kondisi saja untuk menyampaikan hal tersebut. Cuman kadang ada orang-orang yang membawa lafaz-lafaz ini untuk menjelek-jelekan yang lain, menjelek-jelekan, dan ini provokator seperti ini. Provokator yang mungkin dia diantaranya takut nanti pamornya itu akan hilang, karena banyak orang diantara dakwah dan diantara terjadinya banyak kerusakan dalam dakwah itu ada orang-orang yang tidak mau menyebutkan kebenaran, kemudian ada orang-orang yang takut nanti penghasilannya kurang, ada orang-orang yang takut nanti pengikutnya nggak ada. Akhirnya dia membuat ini padahal dia tahu dalil ini, mereka tahu dengan dalil ini, dan mereka paham mereka paham. Bahkan ketika ada kiai kita dari jemaah tersebut, beliau mengatakan kita tahu dalilnya, cuman mau bagaimana lagi? Kalau kita terapkan, kita akan dibawakan parang, kita akan diserbu. Ya sudah, nggak usah kita sampaikan hal tersebut, kita ikuti saja. Maka itu yang mereka katakan, dan jelas-jelas beliau mengatakan hal tersebut. Dan cuman di antara mereka itu mungkin nggak menyebutkan penjelasan tentang hadis ini kepada masyarakat. Kemudian doktrin juga dari beliau. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau dan rahmat kepada kita untuk tetap menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus berada dalam sunnah tersebut sampai kita meninggal dunia. Nah, ini ya istilah yang sudah difahami dari para sahabat, dari Nabi SAW dan yang lainnya. Cuman butuh memang dijelaskan apa itu, apa ini, kemudian yang lainnya. Dan pernah kita sebutkan pembahasan ini, masalah lafaz ini khusus dalam syariat saja jemaah, dalam syariat. Jangan dikiaskan ke dunia. Kadang ada mereka itu mengkiaskan ke dunia. Ya kayak seperti ini, lampu ini nggak ada di zaman Nabi SAW. Oh, berarti sesuatu yang diada-adakan dalam sesuatu yang diadakan seperti itu, nggak disebutkan dalam agama. Sesuatu yang diada-adakan. Akhirnya berarti nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai kipas angin, nggak usah pakai speaker, nggak ada pada zaman Nabi. Berarti sesat ini. Kita katakan lah, beda tempatnya. Itu urusan agama, jangan kita samakan dengan urusan dunia. Karena kita pernah menyebutkan ada seorang sahabat yang ngawinkan kurma. Ini masalah dunia. Sempat Nabi menegur mereka, kenapa engkau kawinkan? Biarin saja nanti berbuah. Setelah beberapa bulan datang para petani kurma tersebut, kemudian mengatakan, "Oh ya Rasulullah, gagal panen kita wahai Rasulullah." Akhirnya mereka mengatakan, Nabi mengatakan, "Kenapa kau gagal panen?" Ya seperti ini, kurma harus dikawinkan ya Rasulullah, harus diambil dari serbuk pejantan ke betina supaya dia ada berbuah ya Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia, aku nggak tahu kalau urusan dunia itu. Kita itu lebih pintar daripada Nabi urusan dunia. Bahkan Nabi nggak bisa baca tulis, kita lebih pintar baca tulisnya jemaah. Cuman dari sisi yang lain Nabi lebih hebat, hafalannya lebih kuat. Kita, hafalan kita ya nggak lebih kuat jemaah, dan yang lainnya. Nah, itu kalau urusan dunia, ya urusan dunia, nggak boleh kita campur ke urusan akhirat dalam permasalahan hadis ini dan seterusnya. Nama Allah Ta'ala dalam sholat. Ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kemudian memudahkan urusan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.